Hai semua, balik lagi nih ke podcast Kacamata. Omongan jadi itu yang pertama. Oke. Gimana sih? Maksudnya di akhir dari scene-scene film Kerjakan orang lain. Nah, pada Dia tercapai tanpa harus like. Hai semua, balik lagi nih ke podcast Kacamata Mahasiswa. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan baik-baik aja ya. Sebelumnya aku mau kenalin diri nih, namaku Haya dan partner host aku pada hari ini Andra. Yeay. Halo. Gimana Andra kabarnya? Iya, oke. Pertama-tama perkenalan diri dulu ya. Nama aku Michael Dirga Boleh. Wicaksana, biasa dipanggil Andra, dan kabar aku sangat baik hari ini. Haya baik kan kabarnya kan? Baik Bagus. banget. Nah, semoga yang mendengarkan podcast kita juga kabarnya baik ya, Haya. Iya, amin. Oh ya, by the way, kita hari ini mau ngapain, Haya? Mau ngomongin apa kita hari ini, Haya? Hari ini kita mau ngobrol perihal yang masih berbau politik, ada bau politik. Cuman politik kan luas ya. Nah, maka dari itu kita bahasnya hari ini lebih dalam lagi, yaitu ekonomi politik. Nah, kira-kira lu tahu Gandra apa itu ekonomi politik? Gimana ya? Kalau ekonomi politik ya, kalau yang aku tahu tuh menurut Adam Smith, itu ekonomi politik adalah branch of science of statement and legislator dan merupakan panduan pengaturan ekonomi nasional. Terus menurut Mokhtar Masud, ahli juga, dia bilang bahwa ekonomi politik ini merupakan studi yang mengkaji keterkaitan antara fenomena politik dengan ekonomi. Terus dia tuh hubungan antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, kalau menurut aku pribadi, aku tidak bisa tidak bisa sekompleks mereka menalarkannya. Tapi kalau aku yang pribadi, menurut aku ekonomi politik itu adalah bagaimana ekonomi dan politik bisa berkesinambungan. Ibarat garis X dan garis Y itu kan kalau kalian di matematika belajar garis X sama Y itu ada yang ketemu loh. Nah tuh titik temunya gimana gitu, dan bagaimana mereka bisa berjalan sama-sama gitu. Jadi konsep politik itu punya kesinambungan lah gitu, Hai. Gitu sih. Mantap banget. Oh ya, lu tahu gak sih film Parasite? Kayaknya nggak ada yang nggak tahu gak sih itu film pasti udah jadi bahan omongan banget. Terus kayak setelah gue pikir-pikir, dia tuh punya kaitan sama materi kita hari ini, yaitu ekonomi politik. Oh iya, benar banget ya, Parasite ya. Kalau gue pikir-pikir juga emang ada kaitannya sih. Oh ya, buat teman-teman yang mendengar mungkin yang kurang familiar dengan filmnya, boleh kali aku jelasin latar belakang dari film tersebut ya, Haya? Boleh banget. Jadi Parasite sendiri merupakan film yang disutradarai oleh sutradara ternama asal Korea Selatan. Namanya, maaf ya, aku tuh susah ngomong nama orang Korea, Haya. Namanya tuh Bong Joon-ho ya. Nah, film ini tuh keren banget. Dia termasuk dalam nominasi Best Film Editing dan Best Production Design di Academy Awards atau yang kita lebih kenal dengan Oscar. Wow, keren banget. Dan kalau gue nggak salah inget nih, dalam ajang penghargaan yang sama, film ini berhasil memenangkan 4 kategori sekaligus, yaitu Best Picture, Best Director, Best Original Screenplay, Best International Feature Film. Dan masih banyak lagi penghargaan selain Piala Oscar yang diraih oleh film ini. Wah, gokil, banyak banget ya yang dimenangin. Iya, parah banyak sih. Banget. Kayak menurut gue tuh ini udah masterpiece banget. Tapi emang ceritanya tuh apa ya, kayak gimana sih sampai kok bisa menang banyak penghargaan gitu? Boleh mungkin dong diceritain sedikit. Iyalah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah nonton ya kan, ceritanya tuh kurang lebih kayak gini. Alkisah hidup keluarga miskin lah. Mereka tinggal berempat, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Nah, mereka ini
mereka keluarga kurang mampu, di mana rumah mereka tuh ya udah kecil, terus kalau di filmnya tuh dia Kurang mendelep lah ke ya. bawah tanah, iya. Jadi kalau ada orang kencing depannya tuh kadang kencingnya tuh suka ke rumah mereka. Iya, itu saking parahnya lah Wow. itu. Nah, tapi walaupun mereka punya keterbatasan ekonomi, tapi mereka tidak punya keterbatasan pemikiran, di mana mereka nih cerdas. Nggak cerdas sih, lebih kelicik ya. Jadi suatu hari sang kakak nih pengen ngelamar kerja lah di rumah orang kaya. Nah kan mereka nggak punya latar belakang pendidikan, tapi mereka bisa memalsukan kayak ijazah, sertifikat segala macem. Nah akhirnya dipalsuin lah tuh apa data-data dari kakaknya, si adanya tuh bantuin kakaknya kan. Akhirnya kakaknya keterima kerja di rumah orang kaya itu sebagai private tutor lah, tutor privat dari anaknya. Nah sudah masuk ke situ, kakaknya lihat nih, oh ternyata muridnya dia tuh punya adik, dan adiknya tuh suka coret-coret tembok, terus susah diatur anaknya. Terus dia ngelihat peluang nih, apa wah bisa nih kalau apa aku ajak adik aku kerja di sini. Nah akhirnya dia bilang ke bosnya, Bu, teman saya punya teman, dia nih ahli psikologi anak, dan dia tuh bisa ngebaca gitu apa psikologi anak tuh dari coret-coretan anak. Ibunya kan kayak, wah seriusan bisa? Dia bilang, iya Bu, kenalan saya bisa. Kalau ibu tertarik, nanti saya kasih kontaknya. Akhirnya ibunya kan tertarik dong. Akhirnya ibunya datengin si adeknya si kakaknya ini kan. Datengin lah, dan dengan segala data palsu, penghargaan palsu segala macem. Singkat cerita, keterimalah adeknya sebagai tutor anaknya juga lah. Bisa bilang tutor, bisa bilang psikolog gitulah. Nah jadi senang tuh ibunya kayak, oh ternyata coretan-coretan yang gini tuh menggambarkan anaknya tuh bilang aku sedih, aku kesepian. Tapi gara-gara tutornya tuh jadi kayak tak hanya tutornya tuh bisa mendeskripsikan apa yang anaknya rasakan dari coret-coretannya, tapi juga bisa bikin dia seneng gitu. Jadi emosinya juga jadi bagus, anaknya lebih bisa diatur lah istilahnya. Nah abis itu ada kejadian nih di rumah itu, pembantu rumah tangganya tuh dipecat. Mereka lihat nih, mereka berdua bersaudara lihat, wah bisa nih kalau masukin orang rumah lagi ke rumah. Mereka suruh apa, bilang, Bu, saya punya kenalan Bu, dia tuh pembantu rumah tangga, udah banyak banget kenalan apa, udah banyak banget pengalamannya, dan dia tuh kerjanya rapi banget Bu. Oh, ibunya tertarik, oh ya udah boleh tuh, saya mau kenalan. Diundang lah emaknya dengan segala data palsu ya kan. Akhirnya emaknya keterima juga kerja di situ sebagai pembantu rumah tangga. Lah habis itu ada kejadian lagi di mana supir orang kaya ini dipecat. Mau mereka bertiga kan langsung, bisa nih kita masukin orang rumah lagi nih ke sini. Akhirnya ngomong ke supir bapaknya, iya ke bapaknya ngomong, Pak, saya punya kenalan. Dia supir udah banyak pengalamannya Pak. Dia udah pernah nganterin orang terkenal. Wah, pokoknya dia juga apa bisa ngelainin bapak dengan bagus lah. Bapaknya tertarik kan. Oh boleh deh, saya mau kenalan gitu kan. Akhirnya diundang bapaknya kan. Bapaknya keterima. Wah udahlah tuh. Berarti mereka berempat hidup sebagai pekerja di rumah orang kaya itu. Nah suatu hari orang-orang kaya ini pergi liburan dan orang-orang miskin ini kan jadi di rumah kan. Nah mereka foya-foya lah tuh di rumah, berasa rumah sendiri lah, rumahnya diberantakin lah, koleksi alkoholnya diminum segala macam. Tapi habis mereka nyadar, kok ada yang nyolong makanan dari kulkas. Taunya itu adalah pembantu rumah tangga yang lama yang menyusup buat ngasih makan suaminya di basement. Jadi suaminya pembantu rumah tangganya, yang kalau nggak salah itu supir yang lama juga ya, ya. Iya, supirnya yang lama kan. Iya. Ternyata dia tinggal di basement gitu. Nggak ada yang tahu, orang kaya juga tahu. Nah, jadi sama-sama bisa ciduk menciduk tuh. Yang pembantunya bilang bisa ciduk ya, kok kalian ngapain foya-foya di sini? Maksudnya kan ini bukan rumah kalian, terus kalian berantakin segala macam. Nah, yang orang miskin juga bisa ciduk. Lah, kamu ngapain nyimpen suami kamu di bawah tanah kayak gitu, terus nyolong-nyolong makanan? Nah, tapi akhirnya mereka mencoba berdamai dan gencatan senjata lah istilahnya, gencatan senjata. Terus ini apa namanya? Pas pulang, keluarga kaya yang pulang, mereka ngadain acara pesta ulang tahun anaknya yang kecil, yang tadi apa coret-coret itu kan. Nah, pas di situ
supir yang lama yang di bawah tanah tuh, dia pengen balas dendam sama si bapaknya, si bosnya yang lama tuh. Akhirnya dia keluar dari basement, dia bunuh lah tuh anak-anaknya yang bosnya nggak terima kan, akhirnya bosnya bunuh juga. bunuh si supir lamanya. Nah, ini bapaknya yang orang miskin bunuh bosnya. Jadi bunuh-bunuhan tuh, jadi pesta darah ujung-ujungnya gitu. Nah, bapaknya tuh kabur ke basement rumah itu. Bapaknya tuh jadinya kabur ke basement rumah itu. Bapaknya yang supir ini ya yang iya bukan, ya orang miskin. Jadi akhirnya kabur ke basement itu. Akhirnya singkat cerita time skip lah, si anaknya yang cewek tuh, yang adiknya tuh pengen beli rumah itu biar bisa bebasin bapaknya yang kejebak di basement. Kalau keluar kan ketahuan sama polisi gitulah. Intinya sih gitu ya. Seingat aku tuh gitu ceritanya. Jadi emang banyak plot twist, banyak alur-alur yang ketebak, makanya nggak heran ya. Nggak heran banget ya menang banyak penghargaan ya. Iya, kayak nggak heran kenapa nih film tuh dapat banyak penghargaan karena ya ceritanya tuh kompleks banget. Terus kayak wah keren deh pokoknya plotnya. Nggak ketebak juga ya kan. Iya. Terus kan kalau dilihat-lihat kan tadi gue bilang ada hubungannya sama ekonomi politik. Nah, lu tahu kan Ra hubungannya di mananya atau kayak kenapa bisa ada hubungannya gitu? Aduh, kalau itu aku merasa aku kurang kredibel buat jawabnya. Tapi memang benar ada sih hubungannya dengan ekonomi politik ya. Nah, makanya nih kita udah ngundang nih pakar-pakar politik muda nih teman-teman kita nih. Keren banget. Dan mereka di sini buat ngebahas dan diskusi seputar aspek-aspek ekonomi politik yang ada di film ini. Mantep banget emang. Langsung aja kali ya kita panggil narasumber kita hari ini. Ada Rifa, Elvira, dan Agil. Halo. Hai. Gimana kabar kalian? Iya, gimana kabarnya nih teman-teman nih? Elvira sehat, Elvira? Alhamdulillah sehat. Rifa, kamu bagaimana di sana? Banget dong. Baik. Agil nih. Gil, gimana lagi? Aman, sehat. Aman, baik, alhamdulillah. Sehat. Bagus. Nah, karena udah kedatangan para pakar politik muda nih ya. Kita bisa nih diskusi sama mereka, tanya-tanya nih, hai. Iya, bener banget. Kayak tadi kan kita udah bahas sedikit nih tentang ekonomi politik dan film Parasite ini. Nah, mau nanya nih, kalau misalkan ada gak sih aspek ekonomi politik yang bisa diambil dari film Parasite ini? Kalau menurut aku sih ya ada. Dan kita bisa gunain konsep ekonomi yaitu Marxist Political Economy. Oh, yang dicetusin sama Karl Marx, bukan sih, Boy? Iya, betul yang itu. Oke, teman-teman. Tapi kan kalau nggak salah ada 3 Marxist Political Economy. Nah, kalau menurut kalian itu cocoknya pakai yang mana sih? Jadi kalau menurut aku sendiri itu yang pertama. Tunggu bentar. Saya susah nih nyernanya. Apa itu tadi Narsis Political? Marxis, Andra Marxis. Oh iya, itu Marxis. Oh, Marxis. Iya, Marxis Political Economy. Marxis. Ya, apa tuh? Marxist Political Economy, Indra. Wes kok nanya aku sih, mana aku tahu. Oh, salah. Mending kita langsung tanya Sasaran. aja ya ke pakarnya. Kalau aku aja takutnya sesat ya kan. Ini kita tanya ke pakarnya nih, gimana ya teman-teman nih. Jadi Marxist Political Economy itu khususnya yang pertama ya, itu merupakan sebuah sistem di mana aktor-aktor ekonominya adalah kelas sosial. Gampangnya sih kalau orang yang punya kelas sosial lebih tinggi itu yang lebih berkuasa gitu. Gitu. Nah, kalau kaum sosial di sistem ini tuh dibagi jadi 2. Yang pertama itu ada kaum bourgeois. Nah, dalam ekonomi, kaum bourgeois ini tuh segolongan orang yang mempunyai pekerjaan sendiri tanpa mempekerjakan orang lain. Nah, pada umumnya itu termasuk kelas menengah tinggi gitu loh.
Nah, kelas masyarakat dari golongan menengah ke atas ini biasanya itu suka dipertentangkan gitu sama rakyat yang di bawahnya. Ya, intinya mereka ini, kaum borjuis ini tuh yang punya modal lah gitu. Ya, jadi selain kaum borjuis, satu lagi itu kaum proletar. Nah, kaum proletar itu masyarakat yang berada dalam kelas terbawah di kehidupannya. Jadi kalau menurut teori Karl Marx sendiri, proletar itu kelas pekerja yang senantiasa menjual jasa dan tenaganya kepada pemilik modal. Wow, lengkap banget nih penjelasannya. Gimana, Ndra? Udah ngerti belum? Udah Aduh, nggak narsis lagi belum? aduh, gimana ya? Aman lah ya. Tapi kalau aku Aman. dengar penjelasannya ya, yang aku tangkap tuh berarti di Marxis ya, bukan narsis ya, Marxis. Marxis political economy itu pemeran utamanya itu berarti orang-orang yang punya kelas ya, berarti ya, orang-orang yang punya kelas, punya kasta sosial yang yang memang punya kasta sosial gitu ya, dan dia dibagi jadi dua kasta sosial. Tadi ada borjuis sama proletar. Yang borjuis itu yang tadi yang punya modal, yang proletar itu yang pekerjanya ya, kaum pekerja, istilah buruhnya lah ya. Iya, buruhnya ya. Oke. Keren banget. Langsung disimpulin sama Andra. Udah nggak narsis lagi kita. Udah Marxis sekarang ya. Iya, udah bener. Oh ya, tadi juga di awal kan sempat nih kita ngomongin tentang film Parasite. Dan ternyata ada kaitannya sama ekonomi politik. Boleh dong teman-teman narasumber buat ngasih contoh-contoh dari scene-scene yang ada di film Parasite yang sekiranya berkesinambungan, cocok ya maksudnya? Cocok lah ya, nyambung, yang ada. Iya. Antara filmnya sama ekonomi politik. Mungkin aspek-aspeknya tuh, yang aspek-aspek ekonomi politik tuh apa aja sih, atau mungkin ada nggak sih di film itu? Mungkin teman-teman bisa bantu jawab. Oke, mungkin dari gue dulu kali ya, boleh kan? Wah, boleh banget dong, Gil. Boleh dong. Nah, mungkin dari sesuai pengertiannya itu Marxist Economy Political, yang dimana Marxist Political Economy kebalikan jadinya gara-gara biasa gara-gara narsis gitu ya Mas ya. Gara-gara narsis. Nah, grogi. Gimana tuh teori itu dijelaskan bahwa yang kaya itu dia yang berkuasa. Nah, ketika dibilang kaum menengah ke bawah ini bekerja untuk kaum menengah ke atas. Yang dijelaskan nih dalam scene film ini udah jelas banget. Dimana kayak kaum menengah bawah ini dia bekerja untuk sebagai dia les private, guru les, terus dia bisa menjadi supir dan menjadi asisten rumah tangga. Itu udah jelas banget dia itu bekerja untuk kaum menengah ke atas. Jadi gitu teman-teman. Gue mau nambahin juga konsep Marxis ini kan juga. Iya, konsep Marxis ini kan juga membahas kayak kelas sosialnya ya. Nah, bisa dilihat dari film itu dari segi bangunan rumahnya. Ya kan? Itu udah kelihatan beda banget dari segi bangunan rumahnya. Yang kaum borjuis yang rumahnya tuh yang mahal, megah, terus desainnya yang bukan sembarang orang ya yang bisa bikin desain itu. Sedangkan yang kaum menengah ke bawah ini ya, rumahnya itu ada di bawah kan, ada. Iya, kalau di filmnya mendelep gitu ya. Mendelep ya, gitu, tenggelam rumahnya. Kalau banjir udah tenggelam tuh. Iya, udah banjir bukan genang itu ya, udah kelelep itu. Udah tenggelam. Oke. Mungkin ada lagi. Selanjutnya itu ada kasus manipulatif sih, setahu aku ya, antara kaum si proletar ini. Kan di film itu tuh ada dua kubu kaum proletar kan yang menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup hingga terjadi kasus di antara mereka itu antara si pembantu yang baru sama yang lama itu kan. Makanya jadinya mereka jadilah tuh cekcok untuk menghalalkan segala cara untuk mereka saling bertahan hidup itu satu sama lain. Terus ada juga nih kalau misalnya filmnya mau dikaitin dengan sistem kapitalisme. Jadi di film itu ya terlihat jelas bahwa ketidakpedulian orang kaum menengah ke atas dengan penderitaan orang kaum menengah ke bawah, yaitu
mereka menikmati suatu hal yang menyenangkan bagi kaum mereka, namun di sisi lain itu menjadi belati yang mematikan bagi orang kaum menengah ke bawah itu sendiri. Ya kan, terlihat jelas di salah satu adegannya, yaitu ketika Pak Kim sedang mengantar istri keluarga Park berbelanja buat kebutuhan anaknya yang ulang tahun itu. Jadi dalam percakapan, jadi dalam percakapan itu istrinya itu, istri keluarga Park bilang kalau dia tuh bahagia karena hari ini cerah, karena hari ulang tahun anaknya, sedangkan kemarin itu hujan gitu. Jadi ya, jadi cuaca cerah ini akibat dari hujan kemarin. Padahal bagi keluarga Pak Kim ini, hujan itu bagaikan ya musibah besar lah, karena Iya, karena nanti rumahnya tenggelam. Ya, rumahnya tenggelam. Kan di bawah gitu kan. Iya, jadi rumahnya tenggelam. Jadi mereka harus sedih ya. Ngapain gitu. Jadi nggak secara langsung tersinggung ya, nggak secara langsung. Kayak si supirnya tersinggung. Aduh, dia hujan seneng, gua hujan sedih. Hujan nggak bisa berenang. Berenang dia di situ. Mungkin ada tambahan lagi. Mungkin pengen ngelanjutin dari penjelasan Kak Riva juga, itu udah bener banget sih. Di akhir dari scene film ini tuh juga maksudnya dijelasin nih, dari mana yang kata anak si kaum proletar ini, dia ingin menjadi orang, bisa dibilang orang kaya. Dia ingin bertujuan ini ingin membeli rumah dari si pemilik si orang kaya ini buat ngebebasin bapaknya ini yang tertahan di basement. Nah, oleh karena itu mungkin persepsi orang-orang tuh kan kayak mikir kayak, mana mungkin sih anak kaum bisa dibilang menengah ke bawah bisa mau jadi kaum menengah ke atas gitu kan. Tapi di dalam scene film ini tuh kayak dijelasin gitu loh, kayak kaum kalangan bawah tuh susah nih buat naik ke menjadi kayak kalangan kayak gitu untuk mengubah status sosialnya gitu sih yang aku tahu. Tapi bukan berarti nggak bisa ya teman-teman ya. Maksudnya bisa kalau berusaha. Iya, kalau berusaha keras dan memang sulit ya. Harus ada tekad. Kita nggak bisa ngambil jalan pelintas kayak yang di film gitu guys. Benar-benar harus ada tekad, doa, restu ibu kalau kata supir, kalau kata supir truk ya kan. Yang suka di belakang biasanya restu ibu ya kan. Sukses restu ibu. Doa ya. Doa tapi ibu. sih Indra, yang penting sih mau usaha dulu sih. Kerja keras, berani ambil resiko, seharusnya sih bisa. Tapi memang susah, jauh lebih susah kalau istilahnya kalau orang-orang yang udah punya duit lah, mereka lebih gampang privilege gitu. Jadi dimudahkan gampangnya, sementara yang lain harus hustle dari bawah ya. Wah, keren. Menarik banget sih. Emang harus berusaha. Ternyata ya, kita nggak cuma nonton Parasite ini buat hiburan doang, tapi bisa analisis dan menambah wawasan kita dalam ekonomi politik. Gak kebayang kan? Aku aja gak kepikiran lo bisa. Bener banget. Oh ya, aku pengen nambahin. Padahal kayak pas nonton aja gitu gak? Iya, bener-bener. Pas aku nonton di bioskop pun aku kayak cuma menikmati plot twist-nya aja. Taunya ada aspek-aspek ekonomi yang bisa dianalisis. Kalau aku boleh nambahin aku pernah baca tentang aspek politik ekonomi itu namanya neoclassical political economy, di mana dia ini aktor ekonominya nih individu, dan dia tuh punya paham bahwa individu tuh agen yang memilih dan dia tuh berhak buat memiliki keputusan segala macam. Jadi ada choice, dan seperti yang kita lihat di film ini kan keluarga yang miskin mereka punya choice, punya pilihan apakah mereka mau kerja benar atau mereka mau nipu orang. Dan pas di akhir film juga yang anaknya, yang adenya kan juga punya pilihan kan, apakah dia mau kerja benar apa gimana. Ujungnya kalau kerja benar bisa kan, kalau dia naik kelas lah istilahnya, naik kasta, kalau dia kerja benar itu juga bisa gitu. Dan aku juga nangkapnya di teori ini kan, ekonomi itu sifat dasarnya tuh untuk memuaskan keinginan ya, untuk memuaskan keinginan kita. Dan di sini itu aku ngelihat bahwasannya mungkin aku kurang tahu kalau dari pemikiran otaknya para karakter di situ. Tapi kan maksudnya mereka ngelamar di situ juga biar
let's say bisa ngerasain juga kan rumahnya, bisa ngerasain juga fasilitas yang ada di rumah orang kaya lah, dan ujung-ujungnya mereka dapat feeling itu, benar. dapat pengalaman itu ketika keluarga orang kayanya tuh pergi liburan, mereka kan tinggal di rumah sendiri tuh, akhirnya mereka inginkan berasa jadi orang kaya, berasa punya rumah gede, kan terwujud kan, yang dimana mereka foya-foya, berantakin rumah, minum-minum alkohol yang punya bosnya. Jadi di situ sih yang kayak aku lihat, oh ya bener juga nih, kayak orang konsep dasar ekonomi kan buat memenuhi keinginan dan kebutuhan dan keinginannya, ada needs and wants. Di sini ketika ada peluangnya, ada wants-nya bisa tercapai tanpa harus bekerja, jadi lebih enak gitu. Yang aku lihat tuh kayak mereka di situ cuma numpang pada saat, tapi wants-nya tuh terpenuhi gitu. Itu sih yang aku lihat sih. Benar-benar. Itu uniknya di situ yang aku lihat. Emang banyak ya yang berbau politik di film ini. Kayak nggak nyangka aja ternyata banyak. Semoga gimana? Udah semoga aja nih, gimana nih? Ya semoga aja nih. Kesan-kesan. Ya udah deh, kalau udah semoga berarti buru-buru banget. Ya jadi kesan-kesan dulu dong. Kesan-kesan. Kesan-kesannya gimana? Mungkin lebih ke ini aja lah, daripada kesan-kesan, kayak rating film aja dah. Hai, ini dari 10 berapa dah? Dari 10 kamu kasih nilai berapa, Hai? Aku sih kasih 10. Ya. Kamu 8,5, aku sih 10. Karena ada aspek politiknya. 9 deh. Riva, Agil 9 deh, 9. Agil? 9. Oh, berarti tinggi ya, teman-teman ya. Emang Haya doang nih. Mungkin karena kamu nggak ngerti aspek politiknya tuh. Aspek ekonomi politiknya kamu mungkin karena ada bunuh-bunuhannya. Iya, kamu kan katanya kamu nggak suka lihat darah-darah. Betul. Kurang. Mungkin itu aja udah cukup melenceng dari topik kita. Mungkin itu aja ya, teman-teman pakar-pakar politik muda yang sudah hadir. Terima kasih banyak sudah. Makasih semua. Thank you. Telah menjawab rasa ingin tahu kita. Semoga informasi dan pembelajaran yang kita dapatkan dari mereka nih bisa berguna, karena aku jujur nerima banyak banget nih pembelajaran baru. Semoga yang di rumah juga, yang mendengarkan juga ini ya, merasakan manfaatnya. Dan ya mungkin kalau ada yang bingung gitu, wah ini apa, terjawab ya kan. Teman-teman yang menonton, jangan lupa untuk selalu nonton podcast Kacamata Mahasiswa di YouTube kita, dan jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu lain kali. Bye-bye teman-teman. Bye. Thank you semua.